Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang, yang terhormat Bapak dan Ibu reviewer penelitian pendanaan PNBP 2021. Perkenalkan, saya Melty Roza Adri bersama dengan tim Bapak Dr. Doni Satria SEMSE dan Ibu Novia Zulfariani SEMSI akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Willingness to Insure Petani Padi Sawah di Provinsi Sumatera Barat, Pendekatan Contingent Valuation Method. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, yang pertama terkait dengan tingginya resiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. Nah, resiko bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah bencana banjir, kemudian kekeringan, dan tentunya berefek terhadap aktivitas pertanian di Provinsi Sumatera Barat. Nah, dengan tingginya risiko bencana khususnya untuk produksi padi sawah menyebabkan menurunnya produktivitas lahan sawah di Sumatera Barat. Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat, luas lahan baku sawah semakin lama semakin mengalami penurunan. Nah, oleh sebab itu, tingginya risiko bencana dan menurunnya produktivitas lahan sawah sehingga diperlukan salah satu antisipasi untuk menghindari risiko, yaitu dengan berpartisipasi di dalam asuransi usaha tani padi. Nah, asuransi usaha tani padi merupakan program pemerintah dengan sasaran adalah petani padi untuk wilayah Indonesia. Namun untuk kasus Sumatera Barat, tingkat partisipasi petani di dalam asuransi usaha tani padi sangat kecil. Ya, sangat kecil. Walaupun pemerintah sudah memberikan premi asuransi terhadap petani padi, ya. Nah, dari iuran yang harus dibayar oleh petani seharusnya adalah Rp180.000 per masa panen per hektar, diberikan subsidi oleh pemerintah sebanyak Rp144.000. Nah, dan petani hanya membayar sebesar Rp36.000 per musim tanam per hektarnya. Namun demikian, partisipasi tetap mengalami penurunan. Nah, inilah yang menjadi dasar penelitian kami. Apa saja yang mempengaruhi keinginan petani untuk berasuransi usaha tani padi dan seberapa besar kemampuannya atau keinginannya untuk membayar asuransi usaha tani padi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, roadmap penelitian yang kami lakukan, kami sudah fokus ke riset-riset di bidang pertanian. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, saya bersama dengan tim yang lainnya juga melaksanakan penelitian namun terkait dengan topik kedelai. Pada tahun 2017 dan 2018 masih di sektor pertanian, namun di subsektor perikanan laut dengan judul analisis kajian potensi sumber daya perairan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat. Nah, namun di tahun 2017 sampai 2019 di penelitian saya bersama tim juga terkait dengan subsektor perikanan yang termasuk di dalam sektor pertanian. Nah, di tahun 2020 dan 2021, 2 tahun ini kami pindah ke subsektor tanaman pangan, yaitu terkait dengan masalah padi, ya. Nah, di tahun 2020 dan 2021 riset pertama terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Nah, dan penelitian berikutnya di tahun yang sama terkait dengan keinginan willingness to insure petani padi sawah di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan contingent valuation method. Nah, tujuan penelitian ini, sekarang penelitian ini sudah berada di tahun yang kedua. Pada tahun pertama, kami sudah melakukan pemetaan potensi produksi padi sawah
dan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami juga melakukan analisis literasi petani terhadap perubahan iklim serta dampaknya terhadap produksi padi sawah. Nah, kemudian di tahun pertama kami juga menentukan model willingness to pay petani terhadap asuransi usaha tani padi di Sumatera Barat yang berbasis kepada potensi produksi dan risiko bencana. Nah, sementara pada tahun kedua kami melakukan penelitian lanjutan dari tahun pertama, yaitu terkait dengan determinan ability to pay atau kemampuan membayar petani dalam asuransi usaha tani padi sawah di Provinsi Sumatera Barat. Nah, metode dan bagan alir di sini sudah terlihat bahwa pada tahun pertama kami melakukan analisis tipologi klasen untuk melihat dan memetakan wilayah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada risiko bencana daerah dan produktivitas lahan sawah. Nah, kemudian kami lanjutkan dengan pengumpulan data primer untuk mengukur literasi petani tentang kecenderungan perubahan iklim. Nah, analisis ini kami gunakan analisis deskriptif untuk bencana banjir, longsor, kemudian intensitas curah hujan, kekeringan, temperatur, dan bagaimana dampaknya terhadap perubahan iklim terhadap hasil pertanian. Sehingga pada tahun pertama diperoleh model determinan willingness to insure asuransi usaha tani padi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masih di tahun pertama kita menentukan apa yang menjadi determinan willingness to insure petani dalam asuransi usaha tani padi. Nah, kemudian pada tahun kedua ini kami ingin melihat ability to pay. Yang kami gunakan adalah seberapa besar nilai willingness to pay. Jadi kepada masyarakat yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengasuransikan lahan pertanian mereka, kami akan mengukur berapa besaran mereka bersedia untuk membayar. Nah, untuk hal ini kami menggunakan dekomposisi dengan memasukkan risiko bencana, kemudian keterlibatannya di dalam kelembagaan dan kelompok tani, ya, kelembagaan di dalam kelompok tani, dan itu nanti akan kami jabarkan di bagian hasil penelitian. Nah, sehingga output pada tahun kedua ini adalah determinan dan seberapa besar nilai willingness to pay asuransi usaha tani padi. Ini hasil pada tahun pertama untuk wilayah sampel sekalian dalam rangka penentuan wilayah sampel. Nah, sehingga riset kami pada tahun pertama dan kedua yaitu di Kabupaten Agam, Kota Padang, Damasraya, dan Kabupaten Solo. Wilayah ini ditentukan berdasarkan kepada tipologi klasen yang kita gunakan dengan menggunakan data sekunder. Nah, kemudian ini hasil penelitian tahun pertama yang sudah dilaksanakan tahun lalu, yaitu peta indeks risiko bencana untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, dari yang paling berisiko sampai dengan yang paling rendah tingkat risikonya. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari bencana kekeringan. Hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Sumatera Barat itu berpotensi terhadap risiko bencana kekeringan, sehingga tentu ini berdampak terhadap produktivitas usaha tani padi di Sumatera Barat. Nah, kalau ini terkait dengan tanah longsor, ya, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu wilayah dengan risiko tanah longsor paling tinggi di Sumatera Barat. Namun secara keseluruhan wilayah-wilayah ini juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Ini hasil tipologi klasen yang kami bagi atas 4 kuadran. Ada kuadran pertama yaitu wilayah dengan luas lahan panen yang di atas rata-rata dan ya, indeks risikonya tinggi. Kemudian di kuadran kedua luas lahannya rendah namun memiliki risiko tinggi, ya, yang terdiri dari Kota Padang, Padang Pariaman, Mentawai, dan Pasaman Barat. Kemudian luas lahannya rendah, risikonya juga rendah, yang berada di kuadran ketiga, dan yang berada di kuadran keempat luas lahan produksinya tinggi namun memiliki risiko yang cukup rendah, yaitu di Kabupaten Solo, Tanah Datar, dan 50 kota. Nah, baik, ini pemetaan. Kemudian literasi petani, ya, petani sangat merasakan adanya perubahan kekeringan,
ya kekeringan, kemudian dilanjutkan dengan perubahan intensitas curah hujan, banjir dan lainnya. Nah, kemudian ini dampak dari perubahan iklim dan bencana alam untuk masing-masing wilayah. Nah, berdasarkan hasil riset kami, partisipasi petani pada asuransi usaha tani padi, yaitu yang mau berpartisipasi adalah 0,31%. Ya, sementara yang tidak berpartisipasi adalah 99,69%, dan angka ini menunjukkan sangat rendahnya tingkat partisipasi petani dalam asuransi usaha tani padi. Nah, hasil penelitian kami pada tahun 2021 ini yaitu untuk mengestimasi determinan willingness to pay petani terhadap asuransi usaha tani padi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, berdasarkan hasil ini, bahwa yang mempengaruhi willingness to pay petani yaitu pengalaman, kemudian produksi, kemudian keterlibatan dalam kelompok tani, kemudian keikutsertaan dan adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian, kemudian bencana banjir, kemudian dampak bencana terhadap produksinya. Nah, ini memberikan pengaruh signifikan terhadap willingness to pay petani terhadap asuransi usaha tani padi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, dengan menggunakan estimasi untuk nilai min willingness to pay terhadap asuransi usaha tani padi, kami melakukan dekomposisi dengan memasukkan adanya unsur kelembagaan, kemudian ada unsur bencana, dan apakah masyarakat tersebut terdampak oleh bencana alam sehingga menyebabkan menurunnya produksi padi. Nah, di skenario pertama yaitu apakah petani tidak terlibat di dalam kelompok tani, kemudian juga tidak memperoleh penyuluhan dari Dinas Pertanian ataupun dinas terkait, kemudian tidak pernah mengalami bencana banjir, kemudian juga tidak mengalami dampak bencana terhadap penurunan produksi. Nah, ketika ini kita lakukan perhitungan, nilai rata-rata willingness to pay-nya adalah Rp24.479. Namun ketika petani diberikan terlibat dalam kelompok tani dan memperoleh penyuluhan, namun mereka tidak mengalami bencana banjir dan juga tidak terdampak oleh bencana alam terhadap produksi padi, mereka bersedia membayar lebih tinggi menjadi Rp47.112. Nah, artinya apa? Ada informasi yang menyebabkan petani mau untuk berpartisipasi di dalam asuransi usaha tani padi. Nah, namun jika petani terlibat di dalam kelompok tani dan mereka mendapatkan penyuluhan terutama dari Dinas Pertanian, kemudian mengalami bencana banjir dan terdampak produksinya oleh bencana, mereka akan bersedia membayar lebih tinggi, yaitu sebesar Rp80.558, ya. Ketika kita bandingkan dengan nilai yang mereka bayarkan sesuai dengan asuransi usaha tani padi, yaitu Rp36.000 per hektar. Nah, dan mereka bersedia membayar dengan angka yang jauh lebih besar. Nah, oke. Kemudian di temuan berikutnya adalah determinan willingness to insure dan willingness to pay-nya. Nah, kami menggunakan double hurdle model. Untuk first hurdle-nya yaitu apa saja determinan yang mempengaruhi mereka mau membayar asuransi. Nah, berdasarkan hasil riset kami, semakin tinggi tingkat pengeluaran dari petani padi sawah yang merupakan indikator dari tingkat pendapatan, maka akan semakin besar peluang mereka untuk mau membayar asuransi atau berperan serta di dalam asuransi. Nah, kemudian juga jenis pekerjaan, jika petani itu jika hanya bekerja utama hanyalah petani, maka mereka mau untuk berasuransi. Nah, kemudian produksi, kemudian keikutsertaan di dalam kelompok tani dan adanya penyuluhan, kemudian ada bencana. Nah, ini merupakan variabel yang mempengaruhi keinginan petani untuk berasuransi. Namun ketika kita lihat dari
kemampuan mereka untuk membayar. Nah, kemampuan mereka untuk membayar itu hanya dipengaruhi oleh produksi padi, ya, hanya dipengaruhi oleh tingkat produksi padinya. Nah, sementara variabel lain tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, ini hasil riset yang kami dapatkan pada tahun kedua. Nah, luaran yang dicapai pada tahun pertama kita sudah menghakikan untuk model determinan willingness to insure, dan pada tahun kedua ini kita sedang dalam proses pengurusan haki terkait dengan model willingness to pay petani terhadap asuransi usaha tani padi di Sumatera Barat berdasarkan potensi produksi dan risiko bencana. Nah, kemudian luarannya juga artikel ilmiah yang sedang kami proses bersama di tim. Ini yang sudah kita publikasikan. Nah, demikian saja yang saya sampaikan, dan untuk pada tahap berikut kita akan menyelesaikan untuk luaran penelitian dan penyelesaian laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.